Karisma gelombang pertama dan gelombang kedua besok. Selamat sore semua. Biasanya dalam persiapan Krisma saya hadir hari terakhir untuk mengecek persiapan kita tentang 4 hal. Satu, tentang pemahaman kita tentang gereja. Yang kedua, pemahaman tentang sakramen-sakramen gereja. Yang ketiga, beberapa pemahaman dasar dari kitab suci tentang Roh Kudus. Dan yang keempat, tentang doa-doa. Doa-doa yang kita pakai itu adalah sebagai praktik kita berdoa sebagai orang beriman. Baik, tadi sebelum datang ke sini saya menerima satu bungkusan, dan setelah saya baca di dalamnya itu ada catatan tentang jumlah umat manusia seluruh dunia itu 7.041 juta orang umat manusia. Dari situ umat Katolik ada 2.600 juta. Dicatat di sana umat yang sekian banyak, umat Katolik yang sekian banyak, belum ditambah dengan umat Kristen yang lain, sangat membutuhkan pembinaan, terlebih tuntunan sakral, tuntunan pengajaran. Yang kita ajarkan adalah kita memahami gereja sebagai persekutuan umat persekutuan umat beriman. Itu biasa dinamakan kahal Allah atau umat Allah. Dan umat Allah ini mulai dengan satu orang yang dinamakan Bapa orang beriman. Masih ingat? Jadi syarat kalau kita mau menjadi gereja adalah beriman. Beriman itu artinya mempercayakan diri kita kepada Allah. Sama seperti Abraham. Abraham itu dibawa ke situasi-situasi yang sulit, dipanggil keluar dari tanah air. Kita bayangkan Bapak Abraham itu perjalanannya lebih jauh sekali. Perjalanannya kurang lebih 2.000 km. Yang dari sini ke sana kan tidak sama. Dia harus melintasi padang gurun yang luas, perjalanan yang sulit. Karena apa? Ada nilai rohani dari perjalanan ini. Nilai rohani itu adalah yang kita namakan 3 janji. Masih ingat 3 janji? Masih. 3 janji. Kanan, kedua, itu yang diwariskan kepada kita. Kita dijanjikan tanah air, tanah terjanji. Nah, kita untuk Bapak Abraham dan umat Israel, mereka punya tanah terjanji itu yang sekarang dinamakan Galilea. Sementara untuk kita yang dinamakan Israel baru, mulai dari 12 Rasul, tanah terjanji untuk orang Israel itu adalah Kanaan.
sekarang itu dinamakan Provinsi Galilea. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, jangan cemas hatimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Rumah kita yang menjadi tanah terjanji itu di mana? Hanya satu tempat yang kita semua diterima, yaitu surga. Pada terganti kita ada di surga. Itu untuk kita orang beriman Kristiani. Nanti dalam perjalanan sejarah gereja dan dari umat setelah ada Abraham, Ishak, Yakub dengan 12 anaknya, masih ingat 12 anak Yakub? Bagus. 3 janji, ada yang subur, keturunan yang banyak, sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang. Janji Allah itu luar biasa. Gereja itu ada 3 kelompok. Satu kelompok umat yang masih berziarah di bumi ini, namanya gereja. Harus kita yang masih berziarah di bumi ini, tadi dikatakan jumlahnya 2.600.000 orang. Itu baru yang Katolik, belum termasuk yang Protestan, belum termasuk yang Ortodoks. Kalau semua itu nanti jadinya 4.600.000 orang. Ini orang Kristen cukup banyak. Gereja lapis yang kedua adalah gereja penderita. Gereja yang sementara menderita. Mengapa menderita? Karena bagus. Kenapa gereja yang kedua itu disebut gereja penderita? Karena mereka sudah meninggal dunia, ini mereka masih api penyucian ya, sementara dibersihkan, dimurnikan Allah di tempat yang namanya api penyucian. Jadi kita disucikan itu diberi segala macam penderitaan. Sama seperti Tuhan Yesus mau menyucikan dunia dengan menanggung semua penderitaan. Sampai penderitaan yang terakhir itu mati di salib. Dan itu yang menjadi sumber kekuatan dari penyucian dunia. Sumber kekuatan dari penyucian dunia itu bisa. Dan yang lapis gereja yang ketiga itu di mana? gereja Gereja mereka yang sudah mereka sudah mulia bersama Allah di dalam surga. Mereka itulah yang dinamakan persekutuan para kudus. Itu gereja. Jadi gereja berkembang selama kurang lebih sejak Bapak Abraham itu 18.000 tahun sebelum Kristus, berarti kurang lebih sekarang sudah 20.000 tahun. 20.000 tahun, 18.000 tahun sebelum Kristus, Bapak Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Pada tahun kurang lebih ada yang bilang 12.000
Sebelum masih ada yang bilang 6, ada yang bilang 4. Sebelum masih Kristus Allah. Sekarang sudah 2022, bagi kurang ini sudah 20.000 tahun gereja mulai dari Abraham sampai sekarang ada di atas bumi. Katolik, itu sudah cukup untuk itu. Apostolik itu artinya di bawah iman dan agama. Itu waktu kita mentariskan gereja ini nanti ada 12 tiang yang diurapi bersama. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tiang-tiang ini adalah lambang dari 12 rasul. Nanti yang ke-13 itu altar. Altar itu adalah Kristus. Jadi Kristus bersama dengan para murid, para rasulnya. Jadi setiap gereja selalu ditapiskan oleh uskup yang melanjutkan apa yang dinamakan tradisi apostolik, tradisi para rasul. Tanpa uskup tidak mungkin ada tarisan gereja. Tanpa uskup tidak mungkin ada tarisan. Karena apa? Para uskuplah yang diangkat untuk melanjutkan tugas kepemimpinan para rasul di dalam gereja. Bersama dengan Paus Leo, maka di dalam gereja yang satu kudus katolik dan apostolik, kepemimpinan gereja itu adalah yang dinamakan Kolegium para Uskup. Kolegium para Uskup yang ketuanya adalah Paus Leo. Jelas? Yang kedua, sakramen gereja. Di dalam gereja Katolik, gereja itu dirumuskan sebagai sakramen keselamatan. Jadi gereja itu sendiri, umat Allah sendiri menjadi tanda Allah berkarya di atas bumi. Tanda bahwa Allah hadir. Sehingga di dalam gereja itu dinamakan ada 2 lapis. Lapis yang pertama itu adalah lapis manusia, kita semua. Sementara ada lapis yang tidak kelihatan, yaitu Allah yang maha rahasia, tidak kelihatan. Justru Allah yang tak kelihatan ini nanti karyanya ditunjukkan oleh gereja melalui sakramen-sakramen. 1 sakramen, 2, 3, 4, 5. Imamat itu adalah salah satu dari tarisan. Karena tarisan itu ada tarisan orang, dan tarisan orang itu ada 3 tingkat. Tarisan uskup, tarisan imam, dan tarisan diakon. Yang kedua tarisan barang, antara lain tarisan gereja. Gereja apa lagi? Ya, altar. Gereja terpisah dari altar kan? Ya. Tarisan gereja. Kedua tarisan apa lagi? Tarisan apa lagi? Ya, apa lagi? Besok saya mengurapi kamu dari minyak apa? Minyak itu ditaris atau tidak? Bagus. Minyak yang besok kita pakai itu ditabis. Dalam aturan liturgi itu pada hari Kamis pagi putih, namanya misa krisma. 3 minyak itu ditabiskan: minyak krisma, minyak orang sakit, dan minyak katepul.
Luar biasa, sudah tahu semua. Kita bisa tabisan orang, tabisan barang, antara lain tabisan gereja, tabisan piala untuk hari yang baru, atau tabisan minyak yang kita besok kita pakai itu ditabiskan. Nah, tahun ini di Uskupan kita menghabiskan 2 kali karena kebutuhannya banyak. Setelah 2 tahun lebih, para pastor kekurangan minyak krisma, minyak katekumen, kita menghabiskan sudah 2 kali. Dan itu yang besok kita pakai untuk itu terima. Jadi besok nanti saya bersama dengan para pembantu, pastor dengan Romo Deken, kalau Romo Deken ada, kami akan mengambil minyak. Nah, ini minyak yang saya pegang di tangan ini minyak yang sudah ditabiskan. Nah, ini yang ditabiskan pada tanggal 29 Juni yang lalu. Sementara tabisan yang lebih dulu ditabiskan pada bulan Maret. Kalau saya tidak salah 28 Maret. Jadi sudah ditabiskan. Untuk tahun ini sudah ada 2 tabisan. Ini minyak krisma. Jadi besok nanti tempat saya dengan para romo itu, tempat minyak itu di kapas dibasahi, lalu kita diberi di dahi kita dengan disebutkan nama krisma. Nama krismanya siapa? Dominika. Bagus. Dominika, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Bagus. Ya. Siapa yang tadi ngomong lama itu kuat? Dominikus atau Dominika, terimalah tanda kurnia Rohku. Lalu kita jawab apa? Itu sakramen krisma yang diterimakan dengan diberi tanda. Minyak ini adalah tanda. Mengapa? Karena minyak ini diambil dari pohon zaitun yang ada di kita di sini. Tidak ada pohon itu, tapi dia ada di tanah Israel. Nah, saya masih pegang 1 botol kecil. Yang ini minyak asli dari pohon zaitun. Ini minyak zaitun. Ini saya bawa dari Galilea. Nah, ini minyak. Sudah 10 tahun saya bawa dari Galilea. Dari minyak ini baru ditabiskan yang baru. Kalau ini belum, ini bukan minyak krisma, ini minyak zaitun. Nah, itu untuk sakramen krisma. Sementara untuk sakramen permandian, ini air saya bawa dari Sungai Yordan. Ini air dari Sungai Yordan. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan. Jadi Tuhan Yesus dulu dibaptis dengan air yang dari Sungai Yordan. Dan
tidak perlu lagi diberkati sebagai air baptis. Karena dengan baptisan itu Tuhan Yesus sudah menyucikan seluruh sungai Yordan menjadi air baptis, menjadi bencana baptis yang secara rohani begitu kita masuk ke sana kita otomatis dibaptis. Dengan air ini dulu Tuhan Yesus itu dibaptis dengan cara masuk ke dalam sungai Yordan, lalu keluar kembali sebagai dia yang sudah dibaptis. Sekarang kita punya air baptis harus diberkati pada malam Sabtu malam, Sabtu Haleluya malam Paskah, di mana kita merayakan puncak dari perayaan Ekaristia itu Paskah. Kita mentariskan dan di sana nanti dikatakan air yang turun dari lambung Kristus melambangkan sakramen-sakramen gereja. Dan sakramen gereja yang pertama kita terima adalah sakramen permandian. Lalu darah Kristus yang keluar dari lambung Kristus itu adalah lambang dari Roh Kudus yang besok akan kita terima dalam bentuk sakramen Kristus. Jadi besok bayangkan kita terima pembaptisan dilengkapi dengan air dari darah dari lambung Kristus, yaitu dari Roh Kudus yang memampukan kita memiliki kehidupan di dalam Allah. Lalu yang ketiga, sakramen inisiasi yang kedua adalah Ekaris. Ini saya bawa hostia. Hostia ini adalah bentuk lain dari roti yang dulu dipakai oleh Tuhan Yesus. Dulu kami makan roti di Qumran namanya kibbutz, roti yang kering sekali. Kita harus makan dengan semacam buah asam karena kering sekali. Nah itu yang biasa dipakai untuk perjamuan. Di Roma di liturgi gereja sudah dalam bentuk hostia. Hostia itu bahasa Latin untuk yang namanya persembahan. Jadi ini adalah bahan persembahan yang akan melambangkan itu tubuh Kristus disalib yang dikorbankan untuk kita. Tuhan Yesus pilih ini. Mengapa Tuhan Yesus pilih ini? Karena Tuhan Yesus makan roti sejak dia di dalam rahim ibunya. Waktu dia lahir, mereka punya budaya makan roti. Kalau dia di Indonesia mungkin dia hidangkan nasi satu termos besar, baru dia bilang, terimalah, tersenduklah dan makanlah. Tapi karena dia orang Yahudi, dia memberikan apa yang patut diberi, yaitu nanti dari sari-sari roti yang membentuk jaringan tubuhnya dia beri untuk keselamatan umat. Jadi dia tidak beri kita jagung, tidak beri ubi kayu, tidak beri yang lain-lain, tidak beri kita roti moka dari akam buah, tidak memberi roti paul dari Timor Leste, tapi dia memberikan ini roti yang turun dari surga, yaitu roti yang diberikan Allah untuk kehidupan dunia. Roti yang diberi Allah dari surga itu tubuhnya. Dia menjelma menjadi manusia, tubuh kemanusiaannya, tubuhnya sebagai Tuhan dan manusia, itu yang kita santap di dalam Ekaris. Maka pada waktu itu Bapak Pastor dia mengambil roti, memecah-mecahkan, lalu membagikannya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah bagus, kamu sudah bisa ditariskan iman.
nanti ini ya anggurnya yang ini anggur saya masih simpan sampai sekarang. Ini yang saya bawa dari kota Kana, di mana Tuhan Yesus mengubah. Ini tulisannya masih dalam bahasa Ibrani. Nah, di sini baca yang ada di situ, ya, Kana bagus, Kana wedding wine of bagus. Kana wedding wine of Holy Land. Anggur dari Kana itu anggur suci dari tanah suci. Anggur berpesta pernikahan dari tanah suci. Nah, itu sakramen inisiasi yang kita peroleh di dalam gereja. Dan dengan demikian gereja memperlengkapi putra-putrinya dengan sakramen-sakramen untuk memperoleh hidup rohani yang makin dibutuhkan. Baik, itu sakramen-sakramen di dalam gereja. Kita sampai kepada yang ketiga, yang adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu diwartakan Kristus melalui sabdanya yang tertulis dalam kitab suci, dan dia memberitahu kepada kita bahwa dia berasal dari Bapa dan dia datang karena kekuatan Roh Kudus. Kristus datang karena kekuatan Roh Kudus. Tadi Romo dan tim sudah mengajarkan kamu tentang ayat-ayat yang datang dari Roh Kudus. Nah, dari kitab suci Perjanjian Lama, siapa sudah dapat warta tentang Roh Kudus? Kitab suci Perjanjian Lama sudah dapat? Sudah. Nah, dari kitab apa? Kejadian bab 1 ayat 2. Ya, Untuk dalam berdebu dan kosong telah berita menuju samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. ya, bagus. Bumi belum berbentuk dan kosong. Itu yang biasa dinamakan keadaan kaos, keadaan kacamata. Bumi belum punya bentuk dan kosong. Hanya Roh Allah yang melayang-layang di atas samudra purba. Itu namanya air purba. Hanya Roh Allah yang melayang-layang. Roma bab 9 ayat 1. Ya, Aku mengatakan dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hati pun turut bersaksi dalam Roh Kudus. ya, bagus. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Orang yang tahu berbicara dengan Tuhan. Mereka punya kekuatan itu satu karena berdoa. Berdoa dengan berserah kepada Tuhan. Berdoa sambil meminta semua yang diperlukan untuk bisa hidup dengan. Sebagai orang-orang Katolik,
kita mempunyai Tuhan yang hadir di tabernakel. Tuhan kita Yesus Kristus hadir di sana, dan kita percaya di dalam Dia ada kesatuan dengan Bapa dan dalam Roh Kudus. Di dalam hal Tritunggal Maha Kudus ini kita berdoa semoga kita semua diberi segala kurnia yang kita perlukan. Kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa, marilah di hadapan Tuhan kita memohonkan kurnia ini. Aku percaya doa iman. Itu tadi yang dinamakan doa-doa harian, namanya doa komunal, artinya doa yang kita sampaikan sebagai orang beriman yang harus kita hafal. Pada kesempatan kali ini saya mau berdoa bagi orang-orang yang ulang tahun pada hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat yang Engkau berikan kepada kami, terutama bagi orang-orang yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Engkau memberikan mereka umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan, anugerahkan kepada mereka juga roh kebijaksanaan, roh takut akan Allah, dan spiritualitas kerendahan hati. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan lewat pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Pada kesempatan ini saya akan berdoa untuk masa depan kita masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur limpah terima kasih kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena hanya atas berkat dan perlindungan-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk kami semua yang sedang dalam proses belajar dan mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kami. Semoga Engkau melancarkan semua proses itu agar kami bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Di dalam hidup kita ada begitu banyak hal yang bisa kita doakan. Doa-doa dalam liturgi, doa-doa dalam profesi, buku-buku yang tadi saya tunjukkan. Ada doa-doa harian yang kita bisa doa sebagai komunitas gereja atau persekutuan umat beriman. Dan ada doa-doa yang bisa kita sampaikan secara spontan. Dan tadi kita tambahkan ada doa-doa
yang berasal dari devosi gereja. Baik, dengan demikian pembinaan kita, pengecekan saya yang terakhir untuk penerimaan krisma di Paroki Nela ini berakhir sampai di sini. Nah, dengan ini setelah mengecek semua persiapan yang ada, saya berterima kasih kepada Bapak Pastor yang mengkoordinir semua proses persiapan, pengajaran, pendampingan, dan pembinaan sehingga para peserta dibimbing secara baik dan sore hari ini mereka mengikuti pembinaan terakhir dengan baik. Dengan ini sambil mengucap terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses persiapan, saya mengatakan bahwa besok kita semua diperkenankan untuk menerima sakramen Krisma. Dua gelombang. Gelombang yang pertama pagi hari, gelombang yang kedua sore hari. Nanti tim akan mengatur selanjutnya. Terima kasih untuk semua kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan di dalam mengikuti pembinaan ini.